Sebelumnya kan nomor Pandawa macam-macam ya Pak ya? Oh iya, tiap daerah beda-beda. Jadi ada 127 kantor cabang, ada 127 nomor, Bu. Oke, lega ya. Sekarang Saya paling kalau enak ditanya gitu ya. juga, misalnya saya di suatu daerah, wah nomor Pandawa di sini berapa? Saya juga nggak hafal lah, Bu ya, 127 nomor, mesti cek sendiri gitu. Halo Nyambung People, sehat-sehat kan? Semoga sehat selalu, lancar dalam tugas ya. Hari ini saya merespon nih permintaan sejumlah teman-teman, subscriber Nyambung People yang pengen tanya sejumlah hal nih soal BPJS Kesehatan. Terus saya pikir-pikir, enaknya ngobrol sama siapa ya? Ya sudah pasti sama orang BPJS Kesehatan lah. Saya beruntung malam hari ini saya kedatangan tamu luar biasa yang bisa cerita pasti detail lah soal urusan BPJS Kesehatan, khususnya kepesertaan ya. Jadi segmen kali ini kita akan bicara terutama soal kalau kita udah terlanjur nunggak nih iuran BPJS Kesehatan, terus mesti apa gitu. Jadi mudah-mudahan berguna ya, jadi stay tune, jangan lupa like, subscribe, komen, share banyak-banyak ke teman-teman, karena kita pasti deh bikin kamu lebih nyambung. Oke, kita langsung kenalan aja sama tamu saya malam ini. Ada Bapak Insinyur David Bangun, M. Engineering, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta. Pak David, apa kabar Pak? Baik, Bu Dina, baik. Ini Pak David lagi bergabungnya dari Makassar loh, jauh-jauh beliau. Iya. Malam-malam baru sampai ya Pak ya? Baru sampai ya. Baru Tapi sampai. udah di kamar kok, jadi santai gitu. Santai aja ya, kita bisa ngobrol ya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak David, kalau ada pertanyaan dari Nyambung People nih, kalau terlanjur menunggak BPJS Kesehatan, rupanya gara-gara pandemi ada aja ya kawan-kawan yang kemudian entah di PHK, kemudian tidak bisa lanjut ikut BPJS Kesehatan, atau biasanya sebagai peserta mandiri ikut kelas tertentu lalu keberatan gitu Pak bayarnya. Nah kita bahas satu-satu mungkin ya Pak. Ya. Yang pertama untuk yang kalau di PHK Pak. Kalau seandainya di PHK kemudian berarti kan harus pindah ya Pak ya ke peserta. Jadi peserta mandiri, gimana tuh Pak biasanya prosedurnya? Jadi kalau PHK itu ada aturannya, Bu Dina ya. Pertama adalah kalau dia memang memenuhi kriteria PHK benar-benar, bukan karena habis kontrak gitu ya, atau bukan karena nggak masuk gitu, bolos gitu ya. Nah itu memenuhi syarat untuk mendapat tanggungan, tetap mendapatkan kepesertaan BPJS layanan selama 6 bulan sejak di PHK. Jadi selama 6 bulan itu ditanggung pemerintah, gratis iurannya. Nah, setelah 6 bulan itu baru mudah-mudahan ya dalam waktu 6 bulan itu udah dapat kerjaan lain tentunya ya. Kalau tidak mendapat kerjaan, sulit kerjaan, sebenarnya di dalam peraturannya itu disarankan untuk mendaftarkan untuk menerima bantuan. Nah, jadi penerima bantuan itu prosesnya tentunya ke dinas sosial dan sebagainya. Nah, tetapi memang harapannya dalam waktu 6 bulan itu udah dapat pekerjaan baru. Nah, jadi untuk pekerja yang mengalami PHK, ketika dapat pekerjaan baru, dia harus memastikan ke bagian SDM ya, ke bagian HRD, agar di perusahaan yang baru itu dia didaftarkan. Nah, untuk memastikan itu yang paling mudah itu kalau semua pekerja itu punya aplikasi Mobile JKN. Karena dengan aplikasi Mobile JKN itu peserta dengan mudah ngecek statusnya nih gitu ya. Karena didaftarin belum gitu ya. Betul, udah didaftarin belum, atau ketika pas di PHK juga dia bisa melihat ini udah sudah nonaktif atau bagaimana gitu ya. Jadi dengan aplikasi Mobile JKN itu peserta benar-benar bisa ngecek status dengan mudah. Tetapi opsi lain juga boleh, lewat WhatsApp juga bisa kok gitu ya. Lewat WhatsApp juga bisa. Itu yang namanya aplikasi Cika, Bu Nina. Namanya Cika itu ya dihubungi saja lewat WA. Bisa dicari di ini ya Pak ya? Iya, jadi 081. Ya. Jadi
lewat WA gitu ya, bisa cek statusnya nih aktif atau tidak gitu. Jadi memang maunya sebulan sekali lah minimal gitu ya, mengecek, siapa tahu, karena kita kan nggak tahu sakit itu munculnya kapan ya. Jadi setiap bulan itu mesti dicek ini kita aktif atau enggak gitu. Jangan sampai begitu datang ke rumah sakit atau ke klinik, ke dokter perorangan gitu, baru sadar, wah ini ternyata status saya udah nggak aktif gitu. Jadi memang setiap masyarakat gitu, saya pikir penting ya setiap bulan, sekali sebulan aja, karena status dalam sebulan itu nggak akan berubah sih gitu ya. Dalam satu bulan itu pasti kalau aktif ya aktif sampai akhir bulan, kalau tidak aktif ya itu yang harus diupayakan gitu supaya didaftarkan ataupun ke berbagai itu ya tadi ya, penerima bantuan atau di tempat kerjaan yang baru, atau mendaftarkan sendiri ya, membayar sendiri sebagai peserta mandiri. Nah, itu Bu yang untuk yang poinnya biasanya kalau dibilang sebulan itu tanggal berapa sih Pak? Kalau bagusnya ngecek itu tanggal berapa update-nya itu biasanya di BPJS? Sebenarnya perusahaan itu diberi waktu dalam waktu 1 bulan Bu. Jadi kapan aja sepanjang dalam 1 bulan. Kalau di awal bulan dia aktif itu ya 1 bulan itu aman dia. Oke. Jadi dalam 1 bulan itu aman, karena perubahan berikutnya tentu di tanggal 1 berikutnya gitu, di tanggal 1 berikutnya. Jadi kapan saja gitu ya, kapan saja bisa dicek gitu statusnya, memastikan di bulan itu aman gitu. Seperti itu. Jadi tadi atret sedikit, kita mundur sedikit. Berarti tadi kalau sampai kita mudah-mudahan nggak terjadi, tapi kalau terlanjur sampai ada PHK, sebenarnya selama 6 bulan itu pasti masih di cover ya Pak ya? Tetapi mesti ada peran aktif nih, tiap bulan mesti ke BPJS memberi keterangan bahwa saya belum bekerja. Jadi memberikan surat keterangan, pernyataan gitu ya, bahwa saya belum bekerja. Setiap bulan Bu datang untuk memberitahu kalau dia belum statusnya bekerja, sehingga terus masih ditanggung oleh pemerintah. Oke. Jadi datang fisik ya Pak, masih datang? Iya, bisa juga surat pernyataan itu lewat WhatsApp ya, lewat layanan Pandawa ya, lewat layanan Pandawa di nomor 0811 8165 165 gitu. Jadi bisa menghubungi ke situ, melaporkan bahwa saya masih belum dapat pekerjaan, sehingga yang 6 bulan itu masih terus ya sampai maksimum 6 bulan, tapi tiap bulan harus melaporkan. 0811 0811 0811 8 165 165. Oke, nomornya udah nomor cantik nih ya. Iya, kita baru berubah. Kita baru berubah Januari lalu ya. Januari lalu ya. Sebelumnya kan nomor Pandawa macam-macam ya Pak ya? Oh iya, tiap daerah beda-beda. Jadi ada 127 kantor cabang, ada 127 nomor, Bu. Oke, lega ya. Sekarang saya kalau ditanya juga, misalnya saya di suatu daerah, wah nomor Pandawa di sini berapa? Saya juga nggak hafal lah, Bu ya, 127 nomor, mesti cek sendiri gitu. Ya. Jadi kalau Nyambung People udah denger ini, mestinya udah tahu ya, tinggal cek aja. Ngobrol itu WhatsApp ya Pak ya, sistemnya ya? Tanya. Iya. Oke, kalau gitu kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Kalau tadi PHK, yang penting aktif, ngecek, dan ngasih tahu status pekerjaannya gimana ya. Betul. Dijamin selama 6 bulan. Iya. Oke, katakanlah berarti kemudian jenis pekerjaannya udah ganti nih Pak. Udah mungkin cari jenis pekerjaan baru lah, yang sifatnya mandiri atau buka toko atau buka restoran gitu. Terus gimana Pak kepesertaannya Pak? Jadi kalau memang setelah PHK terus jadinya wira swasta sendiri ya, bekerja sendiri, maka dibuka kemungkinan untuk mendaftarkan sebagai peserta mandiri. Nah, sebagai catatan bahwa kalau pekerja di PHK itu tidak ada tunggakan Bu statusnya. Jadi walaupun misalnya terlambatlah 2 bulan gitu ya, itu tidak ada tunggakannya. Ketika dia mendaftar ya dia menjadi peserta mandiri, seakan-akan peserta yang benar-benar baru gitu ya, jadi terbuka untuk mendaftarkan sebagai peserta mandiri gitu. Nah kami sih sarankan lewat mobile JKN juga mendaftarkannya, mobile JKN atau lewat Pandawa tadi yang 0811 8165 165 mendaftarkan diri untuk menjadi peserta mandiri gitu. Oke. Dan peserta mandiri nih buat yang belum pernah ya, itu kan ada, sekarang sih masih ada pilihan kelas ya Pak ya?
Betul, jadi ada kelas 3, 2, 1 gitu ya. Kalau kelas 3 kan 1 bulannya itu 35.000, yang paling rendah lah ya, sangat. Ya pemerintah sudah menetapkan lah ini mestinya affordable lah untuk masyarakat yang tidak perlu dibantu. Ya itu 35.000 kelas 3, kelas 2-nya itu 100.000, kelas 1 itu 150.000 ya per orang gitu ya. Nah, catatannya kalau mendaftarkan mandiri memang ada kewajiban yang didaftarkan harus seluruh keluarga di dalam kartu keluarga, Bu. Tidak bisa misalnya suami dan istri saja, gitu. Itu ada memang diwajibkan karena kan prinsip kita gotong royong ya, gotong royong ya sekeluarga harus didaftarkan satu, termasuk yang saudara ada yang di dalam kartu keluarga itu wajib didaftarkan, Bu, dalam satu kartu keluarga itu itunya apa ketentuannya gitu. Kalau seandainya mereka belum mampu gitu buat semuanya gitu rame-rame, kira-kira solusinya apa, Pak? Kalau masyarakat Indonesia yang tidak mampu, sebenarnya kan pemerintah membuka lebar untuk dapatkan bantuan dari pemerintah, Bu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang penerima bantuan itu lebih dari setengah peserta BPJS itu penerima bantuan sebenarnya, Bu. Jadi kalau dari bantuan pemerintah pusat itu kuotanya adalah 96,8 juta penduduk. Banyak sekali kan. Nah, sementara ada juga yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Saat ini kurang lebih 34 juta yang didaftarkan pemerintah daerah. Kalau kita jumlahkan, itu udah 130 juta. Sementara peserta BPJS kan 237 juta. Jadi lebih dari setengah peserta BPJS saat ini itu penerima bantuan. Jadi memang kalau masyarakat merasa tidak mampu, silahkan datang ke dinas sosial di masing-masing gitu, Bu, sehingga bisa didaftarkan, ya bisa didaftarkan gitu. Pemerintah terbuka ya sepanjang memenuhi persyaratan tentunya gitu ya. Terbukti sekarang 130 juta sudah sekarang menjadi peserta dengan dibantu tersebut. Ya, disesuaikan lah ya Pak ya, ambil kelas yang ya, sesuai jadi memang aja sebenarnya prinsip ya. JKN ini kan gotong royong. Salah satu prinsip gotong royong itu ya masing-masing sesuai dengan kemampuan finansialnya gitu ya. Yang nggak mampu tentunya dibantu pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tapi kalau dia pekerja, tanggung jawabnya adalah pemberi kerja. Kalau dia tidak memenuhi syarat dibantu, bukan pekerja, ya mau tidak mau disinilah gotong royongnya, daftar sendiri gitu. Daftar sendiri karena pasti butuh ya Pak ya, namanya kesehatan ya Pak ya. Ya siapa sih ya yang kesehatan katanya kan kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya tidak ada artinya kalau tidak sehat, gitu kan Bu ya? Harta yang terindah itu kesehatan juga ya Pak ya. Betul ya, sangat. Oke, satu lagi nih pertanyaan dari Nyambung People. Kalau terlanjur menunggak gitu ya? Menunggak tadi nggak sempat bayar mungkin ya karena repot urus kerjaan lain-lain atau tiba-tiba nggak mampu pada beberapa bulan itu nggak sempat nggak kuat bayar lah untuk pekerja mandiri tadi. Terus gimana solusinya supaya ternyata pada ketika sakit baru nyadar nih Pak, loh kok nunggak banyak ya gitu. Kalau solusinya apa Pak? Ya, kalau memang dia menunggak, cara paling mudah tentu melunasi ya Bu ya, kalau soal itu ya, kalau ada uangnya gitu ya. Nah, kalau ada uangnya menunggak. Nah, sebenarnya ada regulasi yang sayangnya di tahun 2020 tidak dilanjutkan, yaitu relaksasi, di mana ketika peserta itu menunggak, dia bisa aktif walaupun baru membayar 6 bulan saja. Misalnya dia menunggaknya 10 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Nah, kebetulan regulasi ini belum diperbaharui lagi. Jadi kalau untuk saat ini memang caranya adalah harus melunasi. Cuma kita juga punya program, karena kalau melunasi sekaligus pasti berat, bisa menyicil ya sampai dengan 12 bulan. Sayangnya memang untuk saat ini selama belum lunas, belum bisa akses layanan kesehatan Bu gitu ya. Jadi memang kalau memang sangat berat tentunya bisa beralih kepada
yang tadi penerima bantuan ya, karena banyak sekali Pemda saat ini yang terbuka. Contohnya di Jakarta, Bu ya, kalau di Jakarta itu semua masyarakat dibuka, Bu, untuk ini apa diberi bantuan. Bahkan peserta mandiri itu otomatis ketika dia 2 bulan nggak bayar, otomatis dialihkan menjadi peserta penerima bantuan Pemda gitu ya, karena dia padahal ada juga yang karena lupa gitu ya, tetapi banyak Pemda yang sudah membuka. Jadi saat ini ada 131 Pemda di Indonesia, di mana kalau memang keberatan langsung bisa mendaftarkan dan langsung aktif, Bu, gitu. Nah, itu baru 131 ya. Ya. Kita sendiri dari BPJS berharap dari 514 Pemda itu semuanya bergabung juga ke seperti ini. Nah, tetapi jika ada masyarakat yang kebetulan bukan di daerah Pemda yang 131 itu, maka prosesnya tidak bisa segera langsung ketika berobat bisa langsung aktif. Masih menunggu tanggal 1 di bulan berikutnya gitu. Seperti itu, Bu. Jadi kalau memang dia tidak mampu, ada jalan keluarnya, walaupun berbeda-beda. Tadi ada yang bisa langsung aktif, ada yang mesti menunggu tanggal 1. Tetapi kalau yang mampu tentu diharapkan bisa melunasi, walaupun proses pelunasannya bisa dicicil ya. Kita namakan itu program rehab gitu. Jadi bisa dicicil sampai dengan 12 bulan. Nah, setelah 12 bulan baru bisa mengakses layanan kesehatan gitu. Jadi seperti itu opsi-opsinya. Kalau 131 tadi Pemda yang sebenarnya bisa mengcover sangat open lah ya, sangat terbuka buat itu, kita bisa dapat infonya Pemda kita masuk di situ apa enggak di mana ya Pak? Ini saya jadi kepikir ini suatu informasi yang bagus sebenarnya, Bu ya. Kebetulan yang 131 itu Pemdanya seringkali mengkampanyekan ya, karena mereka sudah menyatakan silahkan masyarakat kami yang sakit ataupun yang tidak bisa membayar BPJS daftarkan, akan ditanggung Pemda. Tetapi secara publik saya pikir ini perlu dibuka ya supaya semua masyarakat bisa mengakses ya, Bu ya. Bisa dicek ya? Iya, saya cek, Bu ya. Mestinya secepatnya, Bu, saya baru kepikir ini. Mantap. Karena selalu saya berorientasi bahwa biasanya Pemda itu selalu masuk ketika mencapai situasi yang disebut namanya UHC, Bu. UHC non cut off gitu ya. UHC non cut off itu biasanya masuk di media gitu ya, kepala daerahnya mengkampanyekan ini. Jadi saya kadang-kadang berpikir pasti masyarakatnya tahu nih gitu ya. Tapi kan belum tentu semuanya mengikuti. Pak. Betul ya. UHC itu Universal Health Coverage. Mungkin betul ya. Jadi Universal Health Coverage untuk saat ini kita tetapkan threshold-nya baru 95%. Jadi ketika masyarakat itu sudah 95% di suatu kabupaten kota, maka dia dimasukkan kategori UHC. Nah, Pemda tertentu yang sudah mencapai 95% akan membuat suatu perjanjian kerjasama dengan BPJS agar ketika masyarakatnya sakit itu bisa langsung aktif, Bu. Nah, ini sangat sekali. Pemdanya merasa ya sangat tertolong ya, karena selama ini ketika masyarakat belum didaftarkan BPJS dan mesti menunggu 14 hari, yang mereka keluhkan kan ke Pemda ini, kami sakit, kami masyarakat ini. Nah, dengan yang tadi UHC itu, masyarakat langsung bisa aktif, Bu. Nah, tetapi tadi ya 131-nya ini mestinya ini informasi publik ya, informasi publik sehingga ini ya. Terima kasih Bu Dina mengingatkan. Iya. Tunggu di website BPJS lah paling enggak ya. Ya, saya pastikan di websitenya munculnya dan mudah dicari ya. Kadang-kadang masuk website informasinya nggak ini gitu ya. Ya, betul. Kayaknya perlu itu Pak, itu nomor 1 di ini ya, supaya tadi berarti saya ulang sedikit ya buat Nyambung People. Jadi kalau sampai terlanjur sempat ada tunggakan, paling bagus memang dibayarkan lunas, baru bisa diakses ya. Dan baru bisa diakses ini dua-duanya ya Pak ya, rawat inap maupun rawat jalan ya Pak ya. Betul. Nah, terus tapi kalau seandainya pun kesulitan, ada program cicilan ya Pak ya. Betul, ya, program rehab namanya. Bisa dicicil sampai dengan 12 bulan. Dan itu kontaknya ke WhatsApp tadi aja juga bisa ya Pak ya? Betul bisa ya, bisa mendaftarkan. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau memang betul-betul
kesulitan betul-betul, sementara emergensi lah ya, kebutuhannya bisa ke minta bantuan dari pemerintah daerah supaya segera dibantu subsidi gitu ya, program subsidi pemerintah daerah. Didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, khususnya yang 131 pemerintah daerah tadi bisa langsung aktif, Bu. Nah, kalau kebetulan di luar yang 131 belum bisa juga sih, Bu. Jadi kepaksa menunggu tanggal 1 berikutnya gitu baru bisa aktif gitu. Oke lah. Mudah-mudahan ini membantu ya untuk nyambung people. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak untuk segmen yang kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kalau masih ada pertanyaan dari Nyambung People, jangan segan-segan kasih komen. Kita bisa tanyakan lagi sama Pak David atau teman-teman lain di BPJS Kesehatan tentunya. Terima kasih banyak Pak David untuk segmen kali ini. Sama-sama Bu Dina. Sama-sama. Makasih. Makasih Pak. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.